Materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah dari gelombang cahaya mengenai kisi difraksi. Bagaimana menganalisa pola yang dihasilkan oleh kisi difraksi ini? Mari kalian ikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Sebagai teori singkat untuk kisi difraksi ini adalah sebagai berikut. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan yang sejajar dan berjarak sama. Kemudian ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui kisi, didapat pola pita-pita terang yang lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda ion dan difraksi cahaya celah tunggal. Selanjutnya kita perhatikan skema untuk kisi difraksi yang berikut ini. Kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan sebuah penghalang yang terdiri dari beberapa celah atau goresan. Kemudian hasil interferensi yang dihasilkan oleh cahaya yang datang dari celah ini bisa diperhatikan atau ditampilkan oleh sebuah layar yang ditempatkan di belakang daripada penghalang ini. Kemudian jika seberkas cahaya didatangkan pada kisi dengan panjang gelombang lambda, maka cahaya yang datang dari celah-celah ini akan berinterferensi pada suatu titik, di mana pada layar akan dihasilkan pola garis terang dan pola garis gelap, di mana pola garis terang dan pola garis gelap yang dihasilkan oleh interferensi cahaya itu disebabkan oleh perbedaan lintasan antara lintasan sinar satu dengan lintasan sinar yang kedua, yang besarnya sama dengan D sinus theta. Selanjutnya kita akan membuat syarat interferensi maksimum atau syarat untuk menghasilkan garis terang atau pola garis terang. Interferensi maksimum terjadi jika selisih lintasan yang ditempuh cahaya merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang, dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta S ini merupakan beda lintasan sama dengan S2 dikurang dengan S1 sama dengan D sinus theta sama dengan N dikali dengan lambda. Dan keterangan dari persamaan ini adalah theta merupakan sudut deviasi, kemudian N menyatakan orde dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, dan D ini menyatakan tetapan kisi yang sama dengan 1 per N, ini huruf kapital ya, di mana N menyatakan jumlah garis atau celah per satuan panjang. Dan satuan panjang ini nanti pada soalnya bisa dibuat dalam satuan cm, satuan meter, dan satuan panjang yang lainnya. Kemudian jika kita mengambil nilai orde N sama dengan 1, berarti yang kita cari itu adalah Y1, menyatakan garis terang pertama dari terang pusat. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti Y2 menyatakan terang kedua dari terang pusat. Dan N sama dengan 3 menyatakan Y3, yaitu jarak terang ketiga dari terang pusat, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat syarat interferensi minimum atau interferensi untuk menghasilkan garis gelap atau pola gelap pada layar. Interferensi minimum terjadi jika selisih lintasan yang ditempuh cahaya merupakan kelipatan bilangan ganjil dari setengah panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. D sinus theta ini merupakan beda lintasan antara dua sinar atau dua cahaya. Itu akan sama dengan N dikurang dengan setengah dikali dengan lambda. N menyatakan orde dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1 berarti E1, yaitu menyatakan gelap ke1 dari terang pusat. N sama dengan 2 berarti Y2 menyatakan gelap kedua dari terang pusat. Dan N sama dengan 3 menyatakan Y3, yaitu gelap ketiga dari terang pusat, dan seterusnya.